Jadi laki-laki ini ketika di sebuah padang gurun pasir memegang 7 batu dan memerintahkan batu ini, saksikanlah hai batu, saksikanlah bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah bahwasanya aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasul. Dia bersaksi di hadapan batu ini dan dia meminta haknya kepada batu ini supaya nanti di hadapan Allah kau menjadi saksiku. Fulan setelah dihisab, divonis, akhirnya masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba pintu neraka yang dituju oleh malaikat untuk melemparkan si fulan ini, ada batu yang melemparkan dirinya persis di depan pintu neraka sehingga menghalangi pintu neraka. Malaikat mengeluh kepada Allah, ya Rabb, Engkau lebih mengetahui urusan hamba ini ya Allah. Ini gimana? Kami gak dapat jalan nih. Semuanya diblokade, diblokir semua jalan menuju neraka. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, sampai malaikat pun akhirnya harus dibawa ke bawah arash orang ini untuk menghadap langsung kepada Allah karena tidak ada jalan baginya untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berfirmanlah Allah tabaraka wa taala, wahai hambaku, batu-batu itu telah bersaksi kepadamu, falam tudayyi' haqqaka, dan dia tidak menyia-nyiakan hakmu. Karena dulu kau meminta kepada batu itu, ya, meminta hak kepada batu itu supaya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Dia tepati janjinya. Batu itu menepati janjinya. Di hari kiamat dia menjadikan engkau terhalang dari api neraka atas kesaksian. Wa ala hadza hikayatun, dan atas hadis ini hikayatun bermula suatu hikayat. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, kana wafiqan bi Arafat. Laki-laki itu berada di padang Arafat. Berada di padang Arafah, berdiri di depan sebuah padang Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan di tangan laki-laki tersebut ada 7 batu. Di tangan laki-laki tersebut ada 7 batu. Faqad ashhadu anni, faqad, apa itu? Ashhadu ya. Ishhadu, maaf. Ashhidu ya. Faqad ashhidu, maka sungguh bersaksilah kalian, anni, kepadaku, inda rabbina, di sisi Tuhan kami, bi anni, bahwasanya aku, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi laki-laki ini ketika di sebuah padang gurun pasir memegang 7 batu dan memerintahkan batu ini, saksikanlah hai batu, saksikanlah bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah bahwasanya aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasul. Dia bersaksi di hadapan batu ini dan dia meminta haknya kepada batu ini supaya nanti di hadapan Allah kau menjadi saksiku gitu. Batu secara ilmu biologi kehidupan, benda mati benda hidup. Benda mati dong, batu. Berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk itu bertasbih. Semua makhluk itu bertasbih, hatta batu. Hatta batu pun bertasbih. Kalau batu bertasbih, berarti dia bisa bersaksi dong kalau gitu. Maka orang ini ya mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan 7 batu itu, dan dia meminta haknya kepada batu itu nanti di hadapan Allah, tolong bersaksi bahwa aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Luar biasa orang ini ya. Dia menggunakan 7 batu sebagai saksinya ya. Fanama, maka tertidurlah orang tersebut. Fara'a, maka dia melihat fil manami, di dalam mimpi. Kama yaron naimu, sebagaimana orang yang tidur itu bermimpi. Dia melihat di dalam mimpinya sebagaimana orang yang tidur itu melihat dalam mimpi. Ka'annal qiyamata qad qamat,
seakan-akan bahwasanya kiamat itu sudah terjadi. Dia mimpi kiamat sudah terjadi. Wa annahu husiba, dan bahwasanya orang tersebut husiba, dihisab. Fawajabat lahun naru, maka wajib baginya neraka. Fulan setelah dihisab, divonis, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya Allah, sedih amat ya. Divonis masuk ke dalam neraka. Fa akhadzathul malaikatu, maka para malaikat pun mengambilnya, menggenggamnya, menyeretnya lah kata kita mah. Maka para malaikat pun menyeretnya. Yang namanya ahli neraka gak pakai sopan-sopan, seret aja langsung. Iya, akhadha, seret. Malaikat Malik gak pakai sopan-sopan, punten pada dia sandakan neraka heulanya, nggak mungkin begitu. Pasti diseret. Falamma dhahabu, maka tatkala mereka pergi, bihi itu malaikat ya, falamma dhahabu, maka tatkala pergi malaikat bihi dengan si fulan itu, orang itu, ila babin nar, ke pintu neraka, fa idza hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nar. Masyaallah ya. Maka tiba-tiba maka tiba-tiba hajarun, ada satu batu, min tilkal ahjari, dari batu-batu tersebut ya, alqa nafsahu, dia lemparkan dirinya sendiri, ala babin nar, ke depan pintu neraka. Tiba-tiba pintu neraka yang dituju oleh malaikat untuk melemparkan si fulan ini, ada batu yang melemparkan dirinya persis di depan pintu neraka sehingga menghalangi pintu neraka. Fajtama'ati malaikatul adab, maka berkumpullah para malaikat adab ala raf'ihi, untuk mengangkatnya, angkat batu. Falam yutiquhu, maka mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Malaikat adab, saudara, jangan ditanya bagaimana rupa dan bengis kejam kuatnya malaikat adab. Malaikat adab berkumpul untuk mengangkat batu tersebut, tapi mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Bukan masalah gedenya, Allah nggak izinin. Walau kata kerikil, kalau bersaksi pasti batu kecil kan ya, dia genggam di tangannya, nggak mungkin batu gede berarti itu, batu kecil. Tapi dengan kuasa Allah, dengan kudrah iradanya Allah, batu kecil itu tidak bisa diangkat oleh para malaikat adab sekalipun. Allahu akbar, Allahu akbar. Sumasiqa bihi ila babi akhir, kemudian digiringlah orang tersebut ke pintu yang lain. Fa idza alaihi hajarun, maka tiba-tiba terhadap pintu tersebut ada satu batu yang lain, min tilkal ahjari sab'ah, dari 7 batu tersebut. Falam yaqdiril malaikatu ala raf'ihi, maka tak kuasa malaikat untuk mengangkatnya, hatta siqa bihi ila sab'ati abwabin nar, sampai dia digiring ke 7 pintu neraka. 7-7-nya orang itu dicoba untuk digiring, dan 7 batu tersebut pun menutupi 7 pintu neraka. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari, dan adalah dari setiap pintu-pintu tersebut satu batu daripada batu-batu yang 7 itu. Sumasiqa bihi ila tahtil arsy, kemudian digiringlah orang tersebut ke bawah arasy. Neraka udah tutup semua ya, nggak bisa dimasukin, maka digiring ke bawah arasy. Faqalatil malaikah, maka berkata malaikat, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdik, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang lebih mengetahui terhadap urusan hambamu. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar, dan sesungguhnya kami tidak dapat menemukan jalan untuknya ke neraka. Malaikat mengeluh kepada Allah, ya Rabb, Engkau lebih mengetahui urusan hamba ini ya Allah. Ini gimana? Kami gak dapat jalan nih. Semuanya diblokade, diblokir semua jalan menuju neraka. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, sampai malaikat pun akhirnya harus dibawa ke bawah arasy orang ini untuk menghadap langsung kepada Allah, karena tidak ada jalan baginya untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rabb tabaraka wa ta'ala, maka berfirmanlah Allah tabaraka wa ta'ala, abdi
apa itu? Ashhadatil ahjaru falam tudayyi haqqahu. Hambaku ini, abdi, hambaku ini kata Allah, telah bersaksi kepadanya batu-batu, falam tudayyi haqqahu, dan batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Abdi, wahai hambaku, batu-batu itu telah bersaksi kepadamu, falam tudayyi haqqaka, dan dia tidak menyia-nyiakan hakmu. Karena dulu kau meminta kepada batu itu, ya, meminta hak kepada batu itu supaya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Dia tepati janjinya. Batu itu menepati janjinya. Di hari kiamat dia menjadikan engkau terhalang dari api neraka atas kesaksianmu. Batu tidak menyia-nyiakan kesaksianmu. Batu tidak menyia-nyiakan kesaksianmu. Ya. Fa kaifa udayyi'u anna haqqaka wa anna syahidun bi syahadatik. Maka Allah berfirman, maka bagaimana aku akan menyia-nyiakanmu padahal dan bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu padahal aku yang maha menyaksikan kesaksianmu. Tentu Allah lebih mengetahui kesaksian orang tersebut, ya kan? Ya, dibandingkan batu itu Allah lebih jauh mengetahui tentunya. Nah, bagaimana kalau batu saja tidak menyia-nyiakan hakmu, lalu bagaimana aku menyia-nyiakanmu yang padahal aku yang menyaksikan kesaksianmu itu? Masya Allah. Qala, maka Allah berfirman, udkhuluhul jannata. Hai malaikat, masukkan ia ke dalam surga. Masya Allah. Tabarakallah. Ini boleh dibilang musalsal ini kisahnya. Boleh kita tiru ini. Ya. Yang tulus tapi ya minta haknya. Ya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Tapi ini udah kejadian ini. Tasbih dia. Hah? Tasbih aki-aki. Oh, tasbih. Oh, iya boleh. Tasbihnya bersabih. Tasbih 33 ya? Iya. Wahai tasbih. Apalagi ini 33, Masya Allah. Sampaikan olehmu asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, setiap benda hakikatnya mereka bertasbih kepada Allah, dan setiap yang menjadi wasilah kita untuk beribadah dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma qaruba min babil jinan. Falamma qaruba min babil jinan, dan manakala telah dekat daripada pintu-pintu surga. Idza abwabuha mughlaqatan. Idza abwabuha mughlaqatun. Maka tiba-tiba pintu-pintu surga itu mughlaqatun. Terkunci. Mughlaqah. Pintunya terkunci. Ternyata pintu surga terkunci, ini gimana? Maka fajaat syahadatu alla ilaha illallah. Maka datanglah kesaksian syahadat la ilaha illallah wa fatahatil abwab, dan dia membuka pintu-pintu surga kullaha, semuanya. Fadakhalar rajul, maka masuklah laki-laki tersebut ke dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Betul sekali. Jadi kalimat yang dahulu dia ucapkan di hadapan 7 batu itu, ya, syahadatnya di hadapan 7 batu itu, 7 batunya menutupi 7 pintu surga, kalimatnya menjadi kunci pembuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa dahsyat kalimat ini, saudara. Wajarlah jikalau kalimat ini ada sebaik-baiknya kalimat, sehingga jangan biarkan hari berlalu sebelum kita mengucapkan kalimat ini. Insya Allah.